Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Baik, langsung saja. Perkenalkan, kami dari kelompok kredit akan menjelaskan mengenai akuntansi transaksi ijaroh dan ijaroh multahiyah bitamlik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana kelompok kredit ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu ada Rizky Fauzah, yang kedua ada Setia Andini, yang ketiga ada Yunisa Putri, dan yang keempat ada saya sendiri, Rahman Nur Laili. Nah, baik, di sini kita akan membahas 8 materi terkait akuntansi transaksi ijaroh dan ijaroh multahiyah bitamlik. Di sini yang pertama yaitu ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada definisi dan penggunaan, yang ketiga ada ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah. Yang keempat ada transaksi ijaroh dan transaksi IMBT. Yang kelima ada alur transaksi ijaroh dan IMBT. Kemudian yang keenam ada cakupan standar akuntansi ijaroh dan ijaroh multahiyah bitamlik. Yang ketujuh ada teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijaroh bagi bank syariah. Kemudian yang terakhir ada teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada sedikit pendahuluan, di mana pada bab ini kita akan membahas secara khusus perihal akuntansi untuk transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, di mana pembahasan di sini diawali dengan bahasan detail tentang ketentuan syariah terkait skema transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Kemudian akan dibahas juga tentang alur transaksi beserta variasi yang mungkin muncul terkait dengan sifat dasar transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, dan dilanjutkan dengan teknik pengakuan dan pengukuran berbagai transaksi yang terjadi tersebut. Nah, kemudian pada bagian akhir bab ini akan dibahas tentang penyajian transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik di laporan keuangan dan kebijakan pengungkapan transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik yang dianjurkan oleh Bank Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai definisi dan penggunaan, di mana ijaroh dan ijaroh multahiyah bitamlik atau biasa disingkat IMBT ini merupakan suatu transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Yang pertama, akad ijaroh merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Nah, sedangkan akad IMBT itu memfasilitasi transaksi ijaroh yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir, akad ijaroh dalam suatu lembaga keuangan syariah dapat digunakan untuk transaksi penyewaan suatu barang maupun penggunaan suatu jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Nah, jadi di dalam definisi dan penggunaan ini ada sedikit tambahan, di mana bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, yaitu yang pertama, dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijaroh ini lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Pada akad murabahah, objek transaksi haruslah berupa barang, sedangkan pada akad ijaroh, objek transaksi dapat berupa jasa seperti jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian yang kedua, dibandingkan dengan investasi, akad ijaroh ini mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan ijaroh yang relatif tetap. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah, di mana yang pertama ada ketentuan syar'i. Jadi ketentuan syar'i transaksi ijaroh itu diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Nah, adapun ketentuan syar'i transaksi ijaroh untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004.
sedangkan ketentuan syar'i IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Nah, secara detail Fatwa DSN tentang transaksi ijarah dan IMBT ini dibahas dalam bagian rukun transaksi ijarah, multi jasa, dan IMBT. Kemudian yang kedua di sini ada rukun transaksi, di mana rukun transaksi ijarah ini dibagi menjadi 3 ya. Di sini ada transaktor, objek ijarah, dan juga ijab dan qabul. Transaktor merupakan penyewa dan pemberi sewa. Kemudian objek ijarah ini merupakan fasilitas dan uang sewa. Kemudian yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Di sini menunjukkan serah terima baik berupa ucapan atau perbuatan antara kedua belah pihak. Nah, kemudian yang ketiga mengenai pengawasan syariah, transaksi ijarah dan IMBT, di mana untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah dan IMBT yang dilakukan oleh bank ini dengan fatwa DSN TPS, suatu bank syariah akan melakukan pengawasan syariah. Nah, di sini menurut Bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain berupa yang pertama yaitu memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT ini dilakukan setelah akad ijarah selesai. Dan dalam akad ijarah, janji atau wa'ad untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah. Kemudian yang ketiga, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multi jasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multi jasa dan ketentuan lainnya, antara lain ketentuan standar akad. Kemudian yang terakhir yaitu memastikan besar ujrah atau fee multi jasa dengan menggunakan akad ijarah yang telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase. Baik, untuk pemaparan selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh presentator Mbak Rizky Fauzah. Akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Definisi ijarah. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Yang kedua, ada definisi ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa atau muajir kepada penyewa mustajir melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Ijarah muntahiyah bitamlik ini merupakan jenis akad baru yang dibentuk sebagai konstruksi perjanjian sewa beli melalui pendekatan muqasid asyariyah dengan metode maslahah mursalah karena adanya kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Poin berikutnya ada alur transaksi ijarah dan IMBT. Lembaga keuangan syariah sebagai pemberi sewa barang jasa dengan alur transaksi sebagai berikut. Yang pertama ada negosiasi dan akad ijarah. Yang kedua ada nasabah sebagai penyewa. Yang ketiga membeli barang atau jasa pada pemasok. Yang keempat ada nasabah menggunakan objek ijarah. Yang kelima ada nasabah membayar sewa. Yang keenam mengalihkan hak milik barang ijarah pada akhir masa sewa. Poin berikutnya ada cakupan standar akuntansi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Cakupannya yaitu cakupan standar akuntansi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik diatur dalam PSAK 107 yang mencakup tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ya, untuk selanjutnya yaitu tentang teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bank syariah. Kasusnya adalah seperti ini. PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan Januari, PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada bank syariah.
Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Biaya perolehan barang adalah sebesar 120 juta. Umur ekonomis barang 5 tahun atau 60 bulan. Masa sewa 24 bulan. Nilai sisa umur ekonomis Rp0 sewa per bulan 2.400.000 dan biaya administrasi sebesar 480.000. Untuk teknis perhitungan transaksi ijaroh, yang pertama yaitu perhitungan penyusutan dan pendapatan ijaroh. Misalkan kebijakan Bank Syariah adalah memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan atau beban penyusutan, maka penyusutan per bulan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah bulan umur ekonomis. Kita bisa masukkannya ke dalam rumus tadi. Penyusutan per bulan sama dengan 12 juta dikurangi 0 dibagi 60. Hasilnya adalah 2 juta. Selanjutnya kita akan memperoleh pendapatan ijaroh per bulan, yaitu modal penyewaan ditambah N% modal penyewaan sama dengan 2 juta ditambah 20% dikali 2 juta. Hasilnya yaitu 2.400.000. Selanjutnya untuk perhitungan biaya administrasi ijaroh. Biaya administrasi bisa diterapkan dengan menggunakan presentasi tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalkan dalam kasus di atas, Bank Syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal penyewaan. Maka biaya administrasi adalah sebagai berikut. Biaya administrasi ijaroh sama dengan N% dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan sama dengan 1% dikali 2 juta dikali 24 sama dengan 1% dikali 48 juta dan hasilnya adalah 480.000. Ya, untuk selanjutnya yaitu penjurnalan transaksi ijaroh. Yang pertama, transaksi pengadaan aset ijaroh. Sebelum akad ijaroh dilakukan, Bank Syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijaroh. Berdasarkan PSAK nomor 107 disebutkan bahwa objek ijaroh diakui pada saat objek ijaroh diperoleh sebesar biaya perolehan. Nah, misalkan untuk keperluan transaksi ijaroh PT Namira di atas pada tanggal 5 Juni, Bank Syariah membeli aset kepada perusahaan yang menyuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut. Jurnalnya itu seperti ini ya. Jadi untuk persediaan ijaroh itu masuknya ke debit dan untuk kredit itu kas atau rekening pemasok. Nah, selanjutnya itu ada variasi transaksi ijaroh. Dalam praktik, perbankan sering menerapkan transaksi sewa atas sewa, yaitu menyewakan barang sewaan. Dalam hal ini, objek ijaroh yang disewakan tidak mesti menjadi hak milik bank tersebut. Nah, bentuk-bentuk jurnal terdapat transaksi seperti kasus tadi, yaitu yang pertama ada jurnal saat pencairan. Untuk jurnal saat pencairan, ada aset yang diperoleh untuk ijaroh itu masuk ke debit. Dan untuk kas rekening nasabah itu masuk ke kredit. Selanjutnya jurnal saat angsuran. Untuk jurnal saat angsuran ada kas atau rekening nasabah itu masuk ke debit dan untuk pendapatan ijaroh itu masuk ke kredit. Baik, teman-teman semua, saya Setia Andini, saya akan menjelaskan tentang teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi Bank Syariah. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu teknis perhitungan. Nah, di sini saya mencontohkan kasus pada PT Namira. Dimisalkan akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan, yaitu ada biaya perolehan barang sejumlah 120 juta. Yang kedua, umur barang 5 tahun atau 60 bulan, lalu masa sewa atau umur ekonomis 24 bulan dan waktu pembelian barang itu setelah bulan ke-24. Nah, melihat kasus tersebut, teknis perhitungan transaksi IMBT pada dasarnya itu sama dengan transaksi ijaroh. Perbedaannya itu teknis perhitungan terletak pada penentuan penyusutan aset ijaroh.
Nah, berdasarkan PSAK 107 itu disebutkan bahwa kebijakan penyusutan harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis itu bisa berbeda dengan umur teknis. Misalnya, itu ada mobil yang dapat dipakai selama 5 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik selama 2 tahun. Nah, dengan demikian umur ekonomisnya itu adalah 2 tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi perbankan syariah, yaitu ada teori dan praktik kontemporer. Nah, dari kasus yang sudah saya jelaskan di atas, maka beban penyusutan per bulan IMBT itu adalah biaya perolehan per jumlah bulan masa sewa, yaitu 120 juta dibagi 24, yang hasilnya adalah 5 juta per bulan. Lalu selanjutnya dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah modal penyewaan ditambah N% modal penyewaan, yaitu 5 juta ditambah 20% dikali 5 juta, yaitu 5 juta ditambah 1 juta, yang hasilnya 6 juta. Jadi untuk total pendapatan IMBT selama masa sewa yaitu 24 dikali 6 juta rupiah, yaitu hasilnya ada 144 juta rupiah. Nah, adapun untuk fee IMBT, mengingat penyewa memiliki hak pilih untuk memiliki barang yang disewakan. Modal barang pesewaan dapat diperlakukan sama dengan harga perolehan barang. Ya, untuk selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang penjurnalan transaksi IMBT. Jadi, penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya itu sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah. Perbedaan yang mendasar itu hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, melainkan dikaitkan dengan masa sewa. Dengan demikian, maka pembahasan penjurnalan IMBT itu langsung ditujukan pada transaksi pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa. Nah, perpindahan hak milik IMBT ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu ada melalui hadiah, pembayaran sisa sewa sebelum berakhirnya masa sewa, dan yang terakhir ada pembayaran sekadarnya atau bisa disebut dengan pembayaran sisa sewa setelah berakhirnya masa sewa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada pelepasan sebuah hadiah. Nah, berdasarkan PSAK 107, perpindahan kepemilikan itu perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik itu ada beberapa cara. Yang pertama ada hibah, yang kedua penjualan sebelum berakhirnya masa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Dan yang ketiga ada penjualan setelah selesai masa akad. Selanjutnya dalam kasus transaksi IMBT di PT Namira, sekiranya pada akhir masa sewa atau setelah bulan ke-24 dilakukan pelepasan aset ijarah oleh Bank Syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Namira. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24-nya yaitu yang aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta, lalu akumulasi penyusutan itu juga 120 juta. Jadi nilai bersih itu 120 juta dikurangi 120 juta. Hasilnya adalah 0. Maka jumlah jurnal atas transaksi pelepasan dengan menghadiahkan tersebut itu ada rekening dari debit akumulasi penyusutan aset ijarah seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat di tabel tersebut. Nah,
Setelah itu saya akan menjelaskan yang kedua ada pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa. Nah, berdasarkan PSAK 107 itu disebutkan bahwa pada penjualan objek ijarah sebelum berakhirnya masa sewa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, dalam hal ini pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa. Nah, di dalam pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa ini ada dua yang ingin saya jelaskan ya teman-teman. Yang pertama, jika harga jual di atas nilai buku aset ijarah. Nah, misalnya nih, setelah penerimaan pendapatan ijarah bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa yaitu sejumlah 24 juta rupiah. Kali 4 dikalikan 6 juta rupiah. Nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 yaitu aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta, lalu akumulasi penyusutan sejumlah 100 juta rupiah, maka nilai bersih hasilnya adalah 20 juta rupiah. Dari hal tersebut, maka jurnal atas transaksi tersebut itu seperti ada di tabel di samping ya teman-teman semua. Di sini ada rekening dari debit kas, akumulasi penyusutan aset ijarah, kredit aset yang diperoleh untuk ijarah, dan kredit keuntungan penjualan aset ijarah. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jika harga jual itu di bawah nilai buku aset ijarah. Nah, misalnya itu setelah penerimaan pendapatan ijarah bulan ke-20, Bank Syariah itu menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar 15 juta rupiah. Itu adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 itu sendiri yaitu ada aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta, lalu akumulasi penyusutan sebesar 100 juta rupiah, maka nilai bersihnya yaitu ada 20 juta rupiah. Itu berasal dari 120 juta rupiah dikurangi 100 juta rupiah. Nah, untuk jurnal dari transaksi tersebut bisa dilihat di tabel berikut ya teman-teman. Ada debit kas, akumulasi penyusutan aset ijarah, kerugian penjualan aset ijarah, dan kredit aset ijarah. Baik, langsung saya akan menjelaskan tentang pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa sewa. Nah, berdasarkan PSAK 107 itu disebutkan bahwa pada penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, dalam hal ini pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa. Untuk contohnya, setelah berakhirnya masa sewa, Bank Syariah ini menjual mesin yang menjadi aset ijarah senilai 2 juta rupiah. Nah, adapun nilai buku asetnya di neraca pada bulan ke-24 yaitu ada aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta, lalu akumulasi penyusutan sebesar 120 juta juga, maka nilai bersihnya yaitu 0. Didapat dari 120 juta dikurangi 120 juta. Nah, untuk jurnal transaksinya seperti ini. Ada debit kas, debit akumulasi penyusutan aset ijarah, kredit aset yang diperoleh untuk ijarah, dan kredit keuntungan penjualan aset ijarah. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pelepasan melalui penjualan objek sewa secara bertahap.
Kalau dilihat berdasarkan PSAK 107 ini disebutkan bahwa penjualan objek ijarah ini secara bertahap ada dua. Yang pertama itu selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, yang kedua ini bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian video pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.